Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arniatina Kakak. Saya kuliah di Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi dari mata kuliah Bisnis Internasional bab 7 tentang budaya dan etika dalam bisnis internasional. Jadi, yang pertama itu ada perbedaan budaya dalam negosiasi bisnis. Jadi, yang pertama, negosiasi bisnis internasional yaitu melibatkan pihak dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga cara berkomunikasi dan mengambil keputusan juga berbeda. Jadi, bentuk perbedaan budaya yang pertama, ada gaya komunikasi, ada yang secara langsung dan ada juga yang secara tidak langsung. Jadi, pengambilan keputusan ada yang cepat dan individual, ada yang melalui musyawarah kelompok. Selanjutnya, sikap terhadap waktu. Ada budaya yang sangat tepat waktu, ada juga yang lebih fleksibel. Selanjutnya, yang kedua yaitu adaptasi produk dan strategi pemasaran budaya. Yang pertama, ada adaptasi produk, penyesuaian produk agar sesuai dengan budaya, kebutuhan, dan selera komunikasi di negara tujuan. Jadi, perubahan dapat berupa ras, desain, kemasan, ukuran, atau fitur produk. Jadi, perubahan pada produk merupakan salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk menjaga daya saing, memenuhi kebutuhan konsumen, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Jadi, selanjutnya yaitu strategi pemasaran budaya. Jadi, perusahaan penyesuaian secara promosi dan pemasaran dengan nilai serta kebiasaan budaya masyarakat setempat. Contohnya yaitu penggunaan bahasa lokal atau simbol budaya dan iklan sesuai dengan norma masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu etika bisnis lintas negara. Jadi, etika bisnis lintas negara adalah prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi perusahaan saat menjalankan bisnis di berbagai negara. Jadi, etika ini akan menjadi pedoman bagi perusahaan agar tetap bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab meskipun beroperasi di lingkungan budaya, hukum, dan nilai sosial yang berbeda-beda. Jadi, dalam praktiknya itu, etika bisnis lintas negara ini menuntut perusahaan untuk menghormati peraturan hukum, norma budaya, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Jadi, yang pertama itu harus ada kejujuran dan transparansi dalam transaksi bisnis. Yang kedua, menghormati hukum dan budaya lokal di negara tempat beroperasi. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, dan mitra bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis lintas negara, perusahaan dapat membangun kepercayaan, reputasi yang baik, serta hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis, pemerintah, masyarakat, di berbagai negara. Jadi, kenapa di setiap perusahaan itu membutuhkan kejujuran dan transparansi dalam transaksi bisnis, yaitu untuk membangun kepercayaan antara penjual, pembeli, dan mitra bisnis, untuk mencegah konflik atau kesalahpahaman dalam transaksi, untuk meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan, untuk mendukung hubungan bisnis jangka panjang, membangun perusahaan mematuhi etika dan hukum bisnis. Selanjutnya yang keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam skala global. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dalam menjalankan bisnis secara global. Dengan menerapkan CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan dapat membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu bentuk tanggung jawab sosial. Jadi yang pertama yaitu perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
Jadi, perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan berarti perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnis dengan secara yang tidak merusak lingkungan serta menggunakan sumber daya secara bijak agar dapat tersedia bagi generasi yang akan datang. Dengan menerapkan perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu kesejahteraan karyawan dan kondisi kerja yang adil. Dengan adanya kesejahteraan karyawan dan kondisi kerja yang adil berarti perusahaan harus dapat memperhatikan hak, keselamatan, dan kenyamanan para pekerja serta memberikan keperluan yang adil pada semua karyawan, yaitu memberikan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan dan peraturan yang berlaku, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan yang ada di perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontribusi kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Jadi, dalam bidang pendidikan yaitu perusahaan dapat memberikan beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa dan bantuan fasilitas sekolah atau pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Selanjutnya, kalau dalam bidang kesehatan, yaitu perusahaan itu dapat mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada karyawan, membantu fasilitas kesehatan, atau menyediakan program kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya, kalau pembangunan sosial. Jadi, perusahaan itu dapat membantu pembangunan fasilitas umum seperti jalan, air bersih, tempat ibadah, atau sarana olahraga. Jadi, pemberdayaan masyarakat memberikan pelatih usaha atau dukungan bagi usaha kecil agar masyarakat lebih mandiri secara dalam perekonomian. Jadi, dengan adanya kontribusi itu tadi, perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat hubungan dalam lingkungan sekitar, serta menciptakan dampak sosial yang positif. Oke, lanjut. Di sini ada kesimpulannya yaitu budaya dan etika memiliki peran penting dalam bisnis internasional. Perbedaan budaya dapat memengaruhi cara bernegosiasi, berkomunikasi, dan mengambil keputusan dalam bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyelesaikan produk serta strategi pemasaran dengan budaya masyarakat di negara tujuan. Selain itu, perusahaan juga harus menjalankan etika bisnis yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan diterima oleh masyarakat global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.